kaji yang mulai dari siapa apa termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bit-ta'allum wa ta'lim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin alladzi jaa'a bin-naf'il 'amim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yawmal qiyamati bidukhuli jannatin na'im. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita Ustaz Hasanuddin Mata'anallah bi ayatin. Yang saya hormati Ustaz Haji Sufyan Tsauri. Yang saya hormati para sesepuh, para orang tua, segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati Bapak Haris Faisal yang selalu mengingatkan saya untuk jadwal ta'lim di Masjid Al-Mubarak ini. Mari sama-sama kita buka kuliah subuh pada malam hari, pada pagi hari ini dengan membaca Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditimpa curahkan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kuliah subuh kali ini saya ingin membahas tentang Iran dan juga tentang Israel. Tapi saya tidak bicara masalah strategi perang atau geopolitik, dan itu urusannya kita dalam dunia obrolan. Saya bicara Quran, tafsir, saya bicara hadis, sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita ingin bicara Iran dan bicara Israel dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang Quran, dari sudut pandang hadis. Bagaimana Rasulullah SAW dulu pernah dalam hadis yang sahih bicara tentang negeri yang sekarang menjadi perbincangan global atau internasional. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya sudah tahu surah namanya surah Al-Isra. Pasti namanya surah Al-Isra bicara tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kita ingin baca dan kita ingin bahas surah Al-Isra ini, tapi tidak dalam ayat 1, tapi ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 dan ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Isra, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'maluna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab, dan kami sudah putuskan, sudah tetapkan terhadap Bani Israel dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la tufsiduna fil ardi marratain, bahwa kalian wahai Bani Israel akan selalu membuat kerusakan di muka bumi ini.
berkali-kali. Ini 2 kali dalam ayat itu, bukan hanya 2 kali, berkali-kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan selalu merasa paling tinggi, merasa angkuh, merasa sombong. Allah berfirman dalam ayat 5, fa idza jaa wa'dul ulama, tapi jika Allah Subhanahu wa taala keputusannya, janjinya, ketetapannya sudah datang, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana, kami akan putus buat kalian wahai Bani Israil, ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan dahsyat, fajasu khilal diyar, yang akan menghancurkan rumah-rumah kalian dan membinasakan kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala maf'ula, yang pasti terlaksana, pasti terjadi. Jadi 2 ayat ini memberikan satu informasi kepada kita bahwa Bani Israel memang kerjaannya itu bukan bikin onar, ya, itu nggak bisa nggak bisa dibendung sampai hari kiamat. Jadi kalau sekarang kita lihat Israel bunuh orang-orang Palestina, ya, orang Israel berkhianat, orang Israel melakukan keonaran di muka bumi, itu sesuatu yang memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca dalam Quran, ya, ayat 4. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian wahai Israel sudah melakukan keonaran, kerusakan yang sudah sampai di puncak, atau dalam bahasa kita sudah keterlaluan, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid, akan kami kirim, akan kami utus untuk menghancurkan kalian, ibadan lana, hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam ayat 5 surah Al-Isra ini enggak menyebutkan hamba-hambanya misalnya yang Islam, yang Muslim, yang beriman, enggak. Allah berfirman, ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang punya kekuatan dahsyat besar. Allah nggak bilang hamba-hamba kami yang beriman yang akan menghancurkan kalian, enggak. Nah, ini kita ingin perhatikan. Karena itu para ulama yang membahas ayat ini dalam kajian tafsir bisa kita cek, bisa kita baca. Misalnya ada tafsir namanya tafsir Ibnu Katsir yang sudah sangat terkenal di kalangan kita. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir terkait ibadah lana uli ba'sin syadid, itu seorang raja Babilonia yang pastinya bukan Islam, karena peristiwa dan latar belakang ayat ini, ya, jauh sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dimaksud ibadah lana uli ba'sin syadid dalam kajian tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir disebutkan ternyata bukan sebatas Talut dan lain sebagainya, tapi ada tokoh Raja Babilonia namanya Bukhtanasor, atau dalam kajian sejarah penyebutannya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini atau dalam bahasa Arab Bukhtanasor, Raja Babilonia yang memerintah Irak dan Iran sekarang 5 abad sebelum Masehi, SM. Jadi 500 tahun SM sebelum Masehi. Ya, tentu pastinya yang saya sampaikan bisa dilihat di media sosial atau di Google. Ada seorang raja namanya apa? Nebukadnezar yang hidup 5 abad sebelum Masehi.
Jadi kata Ibnu Katsir dalam penjelasan ayat 5 dalam surah Al-Isra terkait dengan kalimat dalam ayat 5, ibadan lana uli ba'sin syadid, adalah seorang raja namanya Nebukadnezar atau dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasar. Dia bukan orang Islam, dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata dia bagian yang pernah menyerang Masjidil Aqsa dan Palestina sekarang, ya, Baitul Maqdis. Jadi dia pernah dengan tentaranya menyerang Baitul Maqdis. Yang zaman itu, ya, zaman di mana Bani Israel berkuasa dari keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan ketika dia dengan pasukan dari Babilonia datang, dihancurkan itu Baitul Maqdis, hancur-hancur itu. Itu yang dimaksud dalam ayat 5 surah Al-Isra, fajasu khilal diyar, diratakan serata-ratanya Baitul Maqdis, Yerusalem sekarang, Palestina, oleh pasukan dari Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasar. Itulah yang dimaksud dengan tafsiran ayat dalam surah Al-Isra ayat 5, ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami yang punya uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan syadid yang dahsyat, kekuatan raksasa. Ternyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Israel itu bukan sebatas orang Islam, tapi boleh jadi siapa aja. Ini termasuk, ya, Raja Nebukadnezar sama sekali bukan Islam, orang yang menyembah api, ya, pagan, tapi dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 abad sebelum Masehi pernah menyerang Baitul Maqdis dan menghancurkan sehancur-hancurnya. Dan kemudian sisanya menawan, ya, menawan Bani Israel, ditangkap, ditawan, kemudian dibawa ke Babilonia, dibawa ke Iran, dulu namanya Persia. Iran dulu namanya Persia, dibawa ke Persia. Makanya, dan yang dibawa itu bukan orang biasa saja. Ada seorang nabi namanya Nabi Daniel, termasuk yang ditawan. Jadi ada nabi namanya Nabi Daniel. Jadi Daniel itu nama seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Karena itu kita dapatkan sekarang situs arkeologis yang diyakini merupakan makam dari Nabi Daniel adanya di Iran. Jadi Nabi Daniel wafat di Iran. Kok ada seorang nabi dari kalangan Bani Israel, kok kuburannya di Iran? Karena memang dulu pernah kejadian dan, ya, Baitul Maqdis diserang, dihancurkan, dan kemudian orang-orang yang masih hidup ditawan, dibawa untuk menjadi budak ke Babilonia, Iran dan Irak sekarang. Nah, di antara Bani Israel yang dibawa, ditangkap, ditawan itu adalah seorang nabi namanya Nabi Daniel, dan kemudian Nabi Daniel itu wafat di Iran. Ya, sekarang ada situs makam Nabi Daniel yang diyakini itu adalah makam beliau di Iran. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara Iran atau ngomong Iran enggak sebatas Syiah, enggak sebatas orang-orang dan penganut yang 95% di Iran itu Syiah. Jadi kita ingin bicara Iran dari sudut pandang Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan di Quran itu juga ada ayat 295 dalam surah Al-Baqarah. Ada ayat 295 dalam surah Al-Baqarah. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha
qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata 'amin fanzur ila himarika wa syarabika lam yatasanna. Jadi ada qaryah, yang dimaksud qaryah di sini adalah Baitul Maqdis. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Jadi kata-kata wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha sampai reruntuhan gedung-gedung itu ambruk. Yang dimaksud qaryah dalam ayat 259 adalah Baitul Maqdis yang tadi dihancurkan oleh seorang raja namanya Nebukadnezar. Ini pun kita bisa lihat dalam kajian tafsir. Tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir ayat 259 dalam surah Al-Baqarah. Sampai Allah menakdirkan seorang nabi namanya Nabi Uzair yang dianggap anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Nabi Uzair ini adalah nabi yang disebutkan dalam Quran dalam ayat tadi 259 surah Al-Baqarah. Jadi beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amatahu Allah mi'ata 'amin. Allah matikan dia 100 tahun. Tsumma ba'atha, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Uzair kenapa ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam istilah Quran, fa'amatahu Allah, dimatikan, maksudnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mi'ata 'am, sampai 100 tahun. Karena waktu itu ada penyerangan dari Nebukadnezar ke Baitul Maqdis. Allah ingin menyelamatkan seorang hambanya namanya Nabi Uzair agar dia tidak tertimpa musibah, nggak ditawan, nggak dibunuh, nggak dibawa. Allah tidurkan dia sampai 100 tahun. Nah, dia merasa tidur baru setengah hari atau 1 hari. Ditanya sama Allah, kamu udah berapa lama tidur ya Uzair? Kata dia, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Ya Allah, saya tidur cuma sehari atau setengah hari. Kata Allah, bal labithta mi'ata 'am. Bukan, kamu udah tidur 100 tahun. Ya, enggak kerasa ya. Sakingnya nikmat itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Uzair karena ada penyerangan dari Babilonia oleh seorang raja namanya Nebukadnezar. Kenapa dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun? Karena Nabi Uzair di zaman itu adalah satu-satunya orang, bayangin juga, satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat. Bayangin juga, satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat. Jadi Allah saat itu ingin menyelamatkan kitab Taurat yang ada di hati, di hafalannya Nabi Uzair, ditidurin 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun Allah Subhanahu wa taala bangun ini. Dan kemudian Nabi Uzair itu mendiktekan kembali ulang kitab Taurat yang beliau hafal. Bayangin, satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat seorang nabi namanya Nabi Uzair. Nah, kalau kita anugerah Allah Subhanahu wa taala yang hafal Quran bukan cuma kiai, bukan cuma ustaz, tapi anak-anak banyak yang hafal Quran 30 juz. Nah, itu salah satu mukjizat Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Ya, kitab suci yang lain ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kecampur-campur, sudah enggak orisinil. Semuanya sudah ditahrif, sudah diubah-ubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu Nabi Uzair seorang nabi, seorang rasul, satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat. Karena itu dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Dan ternyata kotak Baitul Maqdis sudah berbeda.
daripada kota Baitul Maqdis ketika dia masih ada 100 tahun sebelum itu, sebelum ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini, ayat 259 dalam surah Al-Baqarah dijadikan satu patokan sejarah oleh Ibnu Khaldun, ya, pakar sosiologi dan juga pakar sejarah Ibnu Khaldun, bahwasanya kebangkitan lagi satu bangsa dari mulai pertama membangun peradaban sampai bisa menjadi hebat itu 1 abad, 100 tahun. Bisa bangkit kembali dan kemudian bisa menjadi hebat itu 100 tahun, 1 abad. Baru dia bisa menjadi hebat, dan itu yang dialami oleh setiap peradaban, termasuk peradaban Islam. Jadi puncak peradaban Islam, ya, itu berada di abad kedua Hijriah. Ada khilafah namanya khilafah Abbasiyah yang dibangun di abad kedua Hijriah. Artinya setelah 1 abad yang Islam itu diperjuangkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan juga para tabi'in. Nah, pada abad kedua, artinya 100 tahun yang kedua, baru berdiri, ya, satu khilafah namanya Abbasiyah. Nah, pada khilafah itu, ya, di zaman keemasan Islam yang dibangun oleh dinasti Abbasiyah. Jadi benar dan sesuai kenyataan apa yang disampaikan di dalam Quran, bahwasanya ketika Nabi Uzair tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha?" Gimana Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan dia sudah mati, sudah hancur semuanya. Nah, Allah tidurin dia 100 tahun, kemudian Allah bangunkan setelah 100 tahun, dia lihat, ini apaan bangunan? Dia kaget, udah pada hebat lagi udah mah. Jadi bukan bangunan seperti yang dia sebelum tidur. Jadi dia ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alur sejarah, bagaimana setiap orang, setiap kebudayaan, setiap peradaban itu membangun. Jadi nggak bisa kita itu ya menjadi hebat dalam waktu sehari, 2 hari. Ada prosesnya. Kita mendidik anak sampai dia sarjana, ya kan lama. Lahir dulu, sekolah TK dulu, SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi waktunya berjenjang panjang. Nah, itu pribadi. Kalau bicara bangsa dan peradaban, 100 tahun. Kita merdeka udah berapa tahun? Kan dikit lagi ini bulan Juli, besok Agustus 80 tahun. Kita masih punya waktu lagi 20 tahun. Dari mulai kita merdeka untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Karena memang 1 abad, ya, 100 tahun. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rangkaian ayat terkait dengan Israel dan juga terkait dengan Iran. Satu peradaban, satu bangsa yang kita baca penjelasannya atau rangkaian ayatnya di dalam kitab suci Al-Quran. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, ya, terkait bangsa yang disebut dengan bangsa Persia. Kita pasti udah gak asing orang yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Iran, orang Persia. Tapi dia dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Salman minna ahlul bait. Sabda Rasulullah SAW. Salman minna, Salman itu di kalangan kita ahlul bait, termasuk keluarga Rasulullah SAW. Yang ngomong Nabi Muhammad, yang bicara Rasulullah, bahwa Salman ini, ya, adalah keluarga kami, keluarganya Rasulullah SAW. Salman minna ahlul bait. Ahlul bait artinya keluarga rumah Rasulullah SAW. Kenapa Nabi sampai ngomong kayak gitu? Salman minna ahlul bait. Karena orang-orang Arab
maksudnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau lagi ngomongin keluarga, orang Arab itu kan punya tradisi tafakhur, berbangga-bangga dengan apa? Dengan keluarga. Saya keturunan anu, orang Arab. Saya keturunan ini, saya bin ini. Ya, kata Salman, saya bukan anak siapa-siapa. Ana ibnul Islam, saya adalah anak Islam. Ya, bapak saya bukan si anu, bapak saya Islam, bapak saya agama Islam. Kenapa? Karena yang lainnya semuanya berbangga-bangga dengan nasabnya. Sedangkan Salman bukan orang Arab, nasabnya dari mana? Nah, dia orang Persia, tapi dia membanggakan diri sebagai Islam karena kita baca dalam sejarah pencarian Salman terhadap Islam itu sangat panjang dan berliku sampai dia datang ke kota Yathrib. Dia lihat Rasulullah SAW dan juga dia tes dulu. Kalau orang di jawabannya begini pasti dia nabi dan pasti nggak meleset. Ternyata memang apa yang dia uji itu betul, bahwa itu pasti ini nabi akhir zaman. Baru dia masuk Islam, Salman Al-Farisi, sampai diberikan pujian sedemikian tinggi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait bangsa Persia atau Iran saudara. Bahkan ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ada di puncak sahih. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana al-iman bi-thuraya," jika iman itu ditaruh di mana? Di bintang yang terujung. Kalau iman itu diletakkan di bintang, lanalahu rijalun min ahli Faris, pasti akan bisa digapai, dicomot. Walaupun jauh banget, pasti bisa digapai oleh orang-orang dari penduduk Persia. Sabda Rasulullah SAW. Jika iman itu, jika Islam itu ditaruh di bintang, pasti bisa diambil lagi oleh orang-orang dari penduduk Persia. Nah, sabda Nabi ini, ya bukan hadis dhaif, apalagi palsu, bukan hadis sahih yang kita baca dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ternyata Rasulullah SAW, ya, ada ujian beliau tentang orang-orang Persia yang disebut sekarang orang-orang Iran. Pasti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu nggak ada dustanya sama sekali, pasti udah benar. Karena itu memang terbukti orang-orang hebat dalam Islam ternyata darahnya itu adalah darah Persia. Pertama ini Salman, orang Persia. Ya, jika iman itu ada di mana? Di bintang, pasti bisa diambil sama orang-orang Persia. Bintang itu maksudnya iman yang ada di bintang itu maksudnya agama Islam ini. Tadi saya sampaikan, Salman Al-Farisi itu mencari Islam panjang, berliku, ya, sampai dia kemudian bisa datang ke kota Yathrib. Dia menemukan ada sosok ternyata itu adalah Nabi Muhammad dan dia menguji dulu Rasulullah SAW dan kemudian baru dia masuk Islam. Ini panjang. Jadi meskipun panjang dan berliku pasti bisa dicapai oleh orang-orang Persia. Kita semuanya pernah mendengar, ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari itu lahir di Bukhara, sekarang masuk Uzbekistan. Imam Bukhari itu sebenarnya bukan orang Uzbekistan, bukan. Imam Bukhari itu berdarah Persia, berdarah Iran. Imam Bukhari itu berdarah Iran karena kakek dia paling atas itu orang Iran, orang Persia. Kakeknya Imam Bukhari. Imam Bukhari kan namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Jadi dia punya engkong yang paling atas namanya Bardizbah. Kedengaran aja bukan Islam, ya, kedengarannya aja
Bardizbah apaan ini? Bukan nama Islam, itu nama Persia. Jadi kakeknya Imam Bukhari yang tertinggi yang namanya Bardizbah adalah penganut Majusi, penyembah api. Ya, namanya Bardizbah. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, orang Iran yang kemudian bermigrasi pindah dari Persia, dari Iran ke Bukhara. Kemudian punya anak namanya Mughirah. Lah Mughirah ini adalah orang pertama yang kemudian menurunkan Imam Bukhari yang masuk Islam di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Itulah orang pertama dari kakeknya Imam Bukhari yang masuk Islam. Dan ternyata Imam Bukhari itu berdarah Iran atau Persia, nama lama daripada Iran. Kita juga sudah tidak asing dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi muttafaqun alaih. Disepakati riwayatnya. Ini hadis innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari tadi punya darah Persia Iran. Imam Muslim itu kelahiran Iran, Persia. Karena beliau lahir di kota namanya Nisabur, wafat juga di kota Nisabur. Kita lihat Nisabur di peta, ya Iran. Ini Nisabur itu di peta Iran, Persia, Iran sekarang. Jadi sekarang kota Nisabur tempat wafat dan lahirnya Imam Muslim yang hadisnya menjadi hadis yang disepakati riwayatnya itu ternyata orang Persia, orang Iran, lahirnya aja di Iran, meninggalnya juga di Iran. Dan kita juga sudah gak asing lagi ulama besar namanya Imam Ghazali. Siapa yang kenal Imam Ghazali? Semua pasti kita dengar. Ada ulama besar namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu lahir di Iran, berdarah Iran dan orang asli Persia, orang Iran asli. Karena beliau juga lahir di Tus. Tus itu kota kecil di kota besar di provinsi namanya Isfahan. Dan kemudian setelah beliau melanglang buana kemana Islam, kembali lagi ke kampungnya di Tus Isfahan. Wafat Imam Ghazali lahir di Iran, wafat juga di Iran dan memang orang Iran, orang Persia. Itu Imam Ghazali yang begitu alim, yang begitu luar biasa. Jadi ini sejarah membuktikan tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Jika iman itu ada dan digantung sama Allah, ditaruh sama Allah di bintang, pasti bisa dicomot lagi tuh, ya, oleh orang-orang Persia. Maksudnya kehebatan itu bisa digapai oleh orang-orang Persia dan dibuktikan di dalam sejarah. Ya. Ada, kita pasti nggak lupa pelajaran matematika. Ada angka 0, ada 1, 2, 3. Itu adalah angka Islam. Kenapa? Lah orang Barat atau angka tulisan Romawi nggak 1, 2, 3. Kalau angka Romawi kan 1, terus ada 2, ada 3, ada yang begini tuh. Apa ini 5 ya? Ini angka gitu kan 5 ya? Kayak pagar bambu. Itu angka Romawi. Kalau yang 1, 2, 3 itu angka yang berasal dari orang-orang Islam. Tapi kita sekarang menyebutnya Latin. Jadi kita lupa karena kita lupa sejarah. Jadi yang punya kita aja kita lupa. Nah, itu orang Islam saudara. Padahal angka itu adalah angka yang dibangun oleh orang-orang Islam. Ada namanya Aljabar. Jadi Aljabar itu nggak dirubah oleh orang Barat ketika mentransfer ilmu. Ya Aljabar, ilmu Aljabar. Nah, Al itu kan bahasa Arab. Yang nggak bahasa Arab mungkin yang ada alif mungkin alpukat doang kali ya. Aljabar itu ilmu yang berasal dari orang Islam. Ada lagi algoritma. Jadi baik algoritma dan aljabar itu yang menemukan adalah seorang
saintis Muslim, namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Khwarizmi. Imam Abu Bakar Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu yang menjadi satu ilmu namanya algoritma. Lah dia itu Imam Abu Bakar Al-Khwarizmi orang Iran, orang Persia. Dia penemu matematika, penemu aljabar, penemu algoritma, penemu angka yang disebut sekarang Latin, penemu nol, angka nol. Itu orang Islam, orang Iran, orang Persia, namanya Abu Bakar Al-Khwarizmi. Jadi banyak sekali satu pencapaian ya yang berasal dari orang-orang yang kita sebut sekarang Iran. Ya, di sini mungkin ada beberapa alumni pesantren termasuk Anida. Anak-anak pesantren atau guru-guru pesantren itu pasti kenal ada ulama namanya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu ulama besar, ahli nahwu besar. Ya, pakar bahasa Arab, Imam Sibawayh. Bahkan ada cerita soal Imam Sibawayh. Entah benar atau enggak, tapi ini sangat populer di pesantren. Jadi Imam Sibawayh mati di dalam kuburan itu bisa mendebat malaikat. Iya, malaikat di depan dia ditanya, ini cerita di tenan di pesantren. Karena ini ada dalam mimpi para ulama, tapi kita nggak bicara benar atau enggaknya ini cerita, tapi kita bicara bahwa ini adalah kenyataan bahwa betapa luar biasanya ulama ini. Imam Sibawayh mendebat malaikat Munkar Nakir, ditanya, Sibawayh, marrabbuka, itu kan pertanyaan kuburan. Imam Sibawayh kalau langsung jawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Munkar Nakir, sebelum saya jawab, itu saya tanya dulu. Ya, itu kamu tanya tadi, man rabbuka. Man itu kedudukannya jadi apa? Kata Imam Sibawayh kepada malaikat Munkar Nakir. Ya malaikat kagak tahu. Karena nggak dikasih ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya udah Allah perintahkan udah lepasin aja itu dia. Jangan ditanya lagi. Ntar kamu nggak bisa lagi ditanya. Iya, itu kisah yang sangat terkenal di pesantren terkait seorang ulama pakar nahwu namanya Imam Sibawayh. Nah, Imam Sibawayh namanya Sibawayh. Sibawayh itu bukan nama Arab, itu nama Persia, dan memang Imam Sibawayh bukan orang Arab, dia orang asli Persia yang luar biasa kedalamannya soal ilmu nahwu. Sampai ya dijadikan ya ikon lah bagi orang-orang yang belajar nahwu, ya pasti melihat seorang ulama besar namanya Imam Sibawayh. Dan banyak lagi ulama-ulama pakar tafsir seperti Ibnu Jarir Al-Tabari yang juga berdarah Iran, ulama hadis, ya, ulama fikih namanya Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu didirikan oleh seorang ulama namanya Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah yang namanya Nu'man bin Thabit itu asli orisinil orang Iran, orang Persia. Jadi Imam Hanafi yang Imam Abu Hanifah yang mendirikan mazhab Hanafi itu bukan orang Arab, asli orang Persia, orang Iran sekarang. Bukan orang Arab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan terhadap orang-orang Persia, orang-orang Iran. Mereka ternyata banyak sumbangsihnya terhadap Islam. Jadi kita ingin melihat Iran itu tidak hanya Syiah, tapi juga sejarah, tapi juga tafsir, tapi juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita menilai orang atau menilai satu negara itu objektif, fair. Enggak ada orang ngomongnya jangan Iran sama Syiah. Ya, padahal Syiah di Iran itu baru kemarin, baru berusia 5 abad, 500 tahun. Ketika dinasti kerajaan yang namanya Safawi berdiri di Iran itu di abad ke-16 Masehi sampai detik ini. Jadi belum lama Iran menjadi Syiah, itu belum lama. Tapi Iran di awal-awal kebangkitan atau kehebatan Islam itu, Iran adalah pusat kegiatan ahli sunnah wal jamaah dan juga Islam secara umum. Ya, dunia ada dunia Islam.
Bahkan nanti pada akhir zaman Irak ini satu wilayah yang menjadi pertanda akhir zaman. Iran, ya. Kan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yatba'ud dajjal sab'una alfan, ya, min Yahudi Asbahan. Yatba'ud dajjal, akan ngikutin dajjal sab'una alfan, 70.000 orang, min Yahud Asbahan, dari Yahudi Isfahan. Isfahan itu satu wilayah provinsi yang ada di Iran. Jadi tempat keluarnya Dajjal dan pengikut Dajjal itu ternyata dari Iran di akhir zaman. Sekarang belum terjadi, tapi pasti terjadi karena ini sabda Rasulullah SAW. Karena itu di Isfahan, Iran itu sampai sekarang ada perkampungan Yahudiyah. Karena di situ adalah komunitas orang-orang Yahudi. Jadi komunitas orang Yahudi nanti di akhir zaman yang terbanyak bukan di Israel, tapi di mana? Di Iran. Jadi jangan heran, orang-orang Iran adalah salah satu orang-orang yang pintar. Sampai sekarang ya rudalnya bisa menjangkau Israel segala macam. Karena memang itu dari zaman dulu banyak orang-orang pintar. Penemu matematika juga orang Iran yang sudah Islam. Ulama-ulama besar sekali Imam Ghazali orang Iran, ahli-ahli besar Imam Bukhari berdarah Iran, Imam Muslim kelahiran dan wafatnya juga di Iran. Jadi banyak sekali. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa menjadi wawasan buat kita dalam menilai orang, menilai bangsa, kebudayaan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang manfaat barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup dengan doa, ya mungkin ada hal-hal yang ingin kita tanya atau dialogkan pada pagi hari ini. Saya persilakan. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita yang bagus adalah air jam-jam. Karena itu mengandung makanan dan obat-obatan. Baik. Saya seburuk-buruknya air adalah air buruhan, yaitu sumber neraka kalau kata Ibrahim. Itu saya mau sebagai tolong sejarah sumber buruhan itu diceritakan jadi jangan lagi kontrol kamu. Ya. Kurang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada sumur api, ada sumur air. Ya Zam-Zam ya sudah nggak asing lagi buat kita. Tapi begini. Zam-Zam atau sumur Zam-Zam itu jangan disangka ada terus. Dalam sejarah sumur Zam-Zam itu pernah nggak ada selama ratusan tahun. Selama ratusan tahun. Jadi 5 abad lebih, 500 tahun lebih, itu orang Arab nggak kenal ada sumur Zam-Zam. Emang nggak ada, ditutup sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sumur Zam-Zam itu ditemukan kembali setelah lebih dari 5 abad hilang oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngomongin Maulid, jangan lupa ya dengan air Zam-Zam. Karena salah satu pertanda kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah keluarnya kembali air Zam-Zam. Setelah lebih dari 5 abad dilenyapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara seorang tokoh kafir Mekah Arab Quraisy namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini tokoh Quraisy besar. Dia berangkat ke Syam, Syria sekarang, dan kemudian dia pulang ke Mekah bawa patung. Karena dia terkesima dengan patung
ya keren gitu menurut dia. Wah ini seni ini, wah keren. Dibawa sama dia tuh patung dari Syam. Kemudian karena dia tokoh Quraisy, patung itu ditaruh di depan Ka'bah. Itulah awal penyembahan berhala yang ada di Mekah. Gara-gara ada patung yang gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena udah ada patung itu kemudian dikultuskan, bahkan disembah oleh orang-orang Arab, Allah murka. Anugerah Allah kepada orang Arab dengan adanya air Zam-Zam dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang Arab kehilangan air Zam-Zam selama berabad-abad. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maksudnya ya, kalau bicara soal baik, iman, ya, itu Allah udah gak pandang bulu. Baru di Indonesia, Mekah aja, kalau durhaka itu bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya udah terbukti air Zam-Zam yang pernah hilang berabad-abad sampai kemudian menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kemuliaan dan keistimewaan Maulid, ya, karena ditemukan kembali air Zam-Zam. Adapun air yang tadi yang disebut air neraka yang ada di Hadramaut di Yaman, itu terkait dengan tanda akhir zaman. Sekarang belum muncul apinya, gitu, ya. Nanti pada akhir zaman ada api yang menyala yang berasal dari Yaman. Nanti pada akhir zaman, sekarang belum ada. Tapi gini, kan sekarang orang lagi rame-rame masalah nasab. Jangan sampai karena itu ada air, ada api yang panas yang nanti menjadi tanda akhir zaman. Kemudian gara-gara kita membaca hadis itu, kita menjadi antipati terhadap Yaman. Nah itu loh. Jadi jangan seperti itu, ya. Jadi itu sejarah terkait dengan akhir zaman. Nanti memang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu api yang menyala dari Yaman menjadi tanda adanya akhir zaman atau kiamat. Ya. Jadi hadis itu terkait dengan kebaikan dan terkait dengan keburukan. Yang baik saja, yaitu air Zam-Zam, itu pernah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ini api meskipun ada di Yaman, tapi Yaman ini adalah satu wilayah, ya, yang diberikan apresiasi, yang diberikan penghargaannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelek tapi ada baiknya. Ini baik tapi juga pernah ada jeleknya. Siapa yang tidak mensucikan Ka'bah? Semua kita umat Islam kiblatnya Ka'bah. Tapi pernah kejadian ada yang ngotorin Ka'bah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sebagai tanda akhir zaman jeleknya, tapi banyak kebaikannya. Karena dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah Yaman dan hikmah itu kebaikan itu adalah Yaman. Itu pernah dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pernah masuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah Yaman kami. Yang di Arab enggak didoain sama Nabi. Sahabat pernah bukan protes ya, kaget ya Rasulullah, kok Najd kita enggak didoain. Najd itu sekarang Riyadh, Saudi Arabia. Nabi doain, ya Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Yaman, ya Allah, berkahilah Syam. Ya Rasulullah, kok Najd enggak disebut, kok kita Arab enggak disebut? Kata Rasulullah SAW, kenapa aku nggak sebut Najd yang sekarang menjadi ibu kota Arab Saudi, Riyadh? Karena yad'u minhu qadus syaitan. Karena nanti akan muncul dari sana tanduk setan. Akhir zaman juga. Ya, jadi kita melihat sesuatu itu memang harus objektif. Ya, harus betul-betul menyeluruh, ya, komprehensif, agar kita ya tidak gampang
kemudian menstigma ini negatif, ini buruk, ini jelek dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan negara kita oleh Allah dikasih negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, mungkin ada lagi. Ada lagi. Udah, kalau enggak kita makan nasi uduk ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian.